Kembali lagi nih di Khoirum nih. Yes. Ya. Alhamdulillah ini kita lagi ada pembahasan yang kayaknya bakal menarik nih Kang. Menarik karena nih sekarang. udah menjadi makanan sehari-hari di sosmed. Sekarang apalagi semenjak ada sosmed itu, aduh mungkin hal-hal yang dulunya nggak ditemukan sekarang ditemukan. Dunia kita yang lama aja sekarang jadi ada di sini juga, cuma beda kontennya aja. Beda omongannya doang, sama beda jenggotnya. Kalau dulu kan kita buka TV itu kan nontonnya kan infotainmentnya zaman dulu nih. Sekarang udah sosmed semua. Kadang-kadang kontennya sama, cuma beda orangnya doang. Benar. Terlalu banyaknya mungkin kita kepo, betul. ikut campur. Betul, ikut campur. Terus zaman sekarang kita bisa sendirian, gak dilihat semua orang juga kita bisa lihat. Kalau zaman dulu kan kita nonton infotainment, lu ngapain sih nonton? Iya, diganti zaman dulu. Sekarang. Iya, alhamdulillah sudah kedatangan Ustadz kita, guru kita, Ustadz Fatahillah Ali. Jauh-jauh dari Bekasi. Masya Allah. Alhamdulillah. Anu dari Jakarta. Oh, dari Jakarta. Oh, Jakarta. Iya. Oh iya, Jakarta. Benar salah. Dan kita akan ngebahas fenomena itu, Ustaz. Pandangan antum gimana, Ustaz? Tapi kan sebelum kita ngebahas ini kan tapi antum udah memulai konten tersebut, Ustaz. Iya. Tentang apa lambe turah tuh? Lambe Tura. Lambe Tura. Iya. Itu tuh gini, antum tahu Lambe Tura lah di zaman antum itu kan ini banget lah ya. Akunnya aja masih ada tuh. Benar. Ya kan? Tahu lah kan kita isi Lambe Tura tuh gosip, ya nggak penting, ngebuka aib orang lain, gibah. Kerjanya tuh gitu aja tiap hari. Nah cuman seperti yang antum bilang tadi, Kang Uki, dulu itu di zaman antum cuman di TV, sekarang berpindah nih. Casingnya udah berubah. Sekarang orang-orang yang udah ngaji, jenggotan, akhwat-akhwat, ikhwan-ikhwan. Bahkan kita dapetin ada beberapa ustadz yang begitu. Ini kan kayak mengecewakan banget gitu loh. Iya. Ustadznya mungkin spill dikit ya, Ustaz. Nggak segamblang Nggak orang-orang yang di bawah-bawahnya. Betul. Tapi kan si yang bawah-bawahnya itu jadinya punya ketertarikan sendiri untuk menggali jadinya, Ustaz. Itu dia, karena sifat manusiawi. Iya, karena kan dia bikin penasaran. Betul. Jadi makin nyari gitu. Jadi semakin nggak jelas, semakin betul, semakin terdorong untuk mencari tahu siapa sih sebenarnya gitu loh. Yang bahaya kalau salah juga arahnya menurut dia ini ternyata bukan. Itu yang masalah tuh di situ. Untuk base dalil yang harus dikedepankan dan kita harus renungi itu apa, Sat? Kalau sebenarnya orang udah tahu ya masalah gibah ya, Sat? Iya udah tahu, udah suatu hal yang kita tahu banget gitu loh. Gibah itu nggak boleh. Nah, kadang-kadang gini Kang, lagi ngumpul mereka bilang ini bukan gibah ya, tapi kita ngambil ibroh ya. Gitu. Itu dia tuh yang jadi masalah. Kadang-kadang, tapi disebutin namanya juga kadang-kadang gitu. Itu yang kadang-kadang ya. Betul. Gitu yang. Itu kata para ulama Kang kayak gitu tuh. Itu bisa jadi talbisnya iblis tuh, bermain di situ. Jadi kata mulutnya itu buat ibroh, tapi dalam hatinya itu mau ngejatuhin orang itu. Intinya sebenarnya dia punya hasad dan ingin menjatuhi. Pengen jatuhin. Kadang nggak hasad juga, emang pengen jatuhin aja udah. Loh, masa kok nggak hasad kok ingin menjatuhin? Dia dengki mungkin, kalau dengki kan kalau hasad itu karena dia punya kenikmatan tertentu gitu ya. Iya. Jadi enggak, nih cuman ya udah dia nggak suka aja, selesai udah. Akhirnya digibahin, dijelekin kayak begitu, disebut-sebutin kesalahannya. Kalau dia mengatasnamakan nasihat, ya seperti kita ketahui Imam Syafi'i pun tidak ingin dinasihati secara terang-terangan. Iya betul. Bagaimana sih sebenarnya kita harus menasihati dengan kalau kita mampu menasihati dia secara langsung, kalau memang nggak mampu ya udah dia nggak usah ikut campur, apa gimana? Iya. Jadi sebenarnya semua orang punya kewajiban untuk nasihatin. Kalau punya kemampuan untuk itu. Bisa nyampe ke orangnya yang mau kita nasihatin. Terus yang kedua, di antara syaratnya kita harus tahu yang dilakuin itu emang kemungkaran. Terus yang ketiga, ini orang tahu itu kemungkaran. Tapi terang-terangan ngelakuinnya. Baru kita itu ingetin dia. Face to face aja berdua gitu. Atau memang kalau ada perwakilan tuh boleh. Jadi gini Kang, Ana tadi baru baca-baca lagi. Jadi para ulama itu bilang gibah itu sebenarnya secara mutlak haram. Kecuali di beberapa kondisi diperbolehkan. Such as? Ada 6. Di antara yang pertama adalah ngelapor nih, misalkan rakyat atau warga ngelapor kezaliman orang tertentu. Anda tahu definisi gibah nggak? Polisi ya. Iya. Gibah tahu definisi gibah? Ya kita membicarakan seorang, orang lain tidak suka. Iya, dzikruka akhaka bima yakrah. Benar, betul. Iya. Jadi ini suatu hal yang sebenarnya buruk buat dia itu sendiri. Iya. Kita sebut-sebutin di depan orang itu gibah. Nah ini boleh beberapa case itu diperbolehkan kita ngomongin masalah keburukan dia. Di antaranya ngelapor ke hakim, kita dizolimin sama dia. Kan kezoliman suatu hal yang dia benci juga ya kan. Iya. Kemudian di antaranya juga untuk memberikan nasihat ke orang-orang. Ini di antara yang dibolehkan. Tapi di poin ini disebutkan sama beberapa ulama, hati-hati.
sering orang bilangnya mau ngasih nasihat ke orang-orang supaya nggak jatuh, itu cuma di lisan. Ternyata di hatinya, kita nggak tahu ya masalah hati ya. Makanya para ulama cuma ngasih kayak hati-hati banget gitu loh. Kadang kita niatnya emang nasihatin, sebenarnya ujung-ujungnya niatnya gibah. Makanya harus hati-hati banget di sini. Sampai akhirnya para ulama juga ngasih beberapa syarat. Boleh gibah dengan beberapa syarat. Paling pertama ikhlas karena Allah. Bukan buat ngejatuhin dia. Ini paling pertama ikhlas. Nah makanya kalau emang kita ngeliat diri kita kayaknya nggak mampu deh. Ya nggak usah ngomongin keburukan orang lain. Sampai kita tahu di situ ada maslahat yang lebih besar lagi. Harus banget kita sampein. Dan kita yakin diri kita, insya Allah anak ikhlas nyampein ini. Kayak begitu. Nah di zaman Nabi juga Nabi berapa kali nyebutin kejelekan orang ya. Tapi sifatnya pakai third person lah. Jadi disebutnya secara anonim lah. Di antaranya hadis Nabi SAW ke Abdullah bin Amr. Jadi ada seorang sahabat nggak disebutin siapa, bahkan tetap anonim orangnya gitu. Nabi SAW bilang, la takun mithla fulan kana yaqumul laila fataraka qiyamal laili. Jangan kamu jadi kayak si fulan. Dulu dia sholat malam, sekarang enggak. Oh, itu mujmal. Anonim ya. Jadi nggak tahu siapa orangnya. Tapi nasihat. Dan itu akhirnya bisa jadi kemana-mana, ke semuanya. Yang orang-orang yang... Pokoknya kalau ada orang lakuin itu, hati-hati gitu. Jangan kayak gitu. Iya, kita bisa serasa kena ke kita gitu. Jadi ya. Cuman yang jadi problem nih Kang, kondisi yang terjadi sekarang, ini Nabi SAW ngomong kayak tadi tuh, ya in some conditions aja lah. Berapa jadi kejadian aja gitu loh. Nggak sering gitu. Yang jadi masalah, kalau sering. Jadi sebuah makanan harian. Postingan harian. Udah gitu berdebat. Berdebat lagi subhanallah. Dinasehatin ngeyel kadang. Itu yang paling menyedihkan tuh di situ malah. Kalau sesekali ya, misalkan ya kita lihat berapa saja kadang juga ngomongin orang gitu ya, dan secara anonim gitu, nggak disebut personnya. Cuman sesekali aja gitu loh, supaya menjadi ibroh. Nah kalau kayak gitu ibroh beneran, emang tujuannya nasehatin. Tapi kalau tiap hari, kadang sampai 2 kali tiap hari, ya subhanallah gimana gitu loh. Dan tujuannya sebenarnya kan kita ngomongin kalimat tahzir itu udah makanan sehari-hari kita. Ustaz tahzir ini tahzir ini, fulan tahzir ini. Tujuan tahzir itu kan mengembalikan orang untuk rujuk kepada Allah gitu kan Ustaz. Betul. Bukan menjatuhkan ya Ustaz. Bukan menjatuhkan. Jadi makanya dalam tahzir aja kita harus fokus sama permasalahannya aja. Jangan ngejatuhin kehormatan orang. Kan kita tahu ya setiap manusia nggak ada yang sempurna ya. In case si ustadz ini punya sebuah kejelekan yang kita tahu, ternyata dia ngelakuin pelanggaran syariat juga. Penyimpangan akidah misalkan, kita kalau mau tahdzir dia fokus di penyimpangan akidah, jangan ke belok. Iya, kadang karena kondisinya lagi pas dimanfaatin. Ini si fulan nih akidahnya sesat, akhlaknya begini, sebutin satu, tak. Itu nggak boleh, itu ghibah jatuhnya. Menjatuhkan kehormatan itu di situ. Ya udah nggak objektif kepada inti permasalahannya itu ya. Betul. Dan kalaupun misalkan ada ustadz yang seperti itu, dan bukan ranahnya semua orang kan Ustaz? Betul. Bukan ranah semua orang buat ngomong kayak begitu. Ketika ustadznya tahu ini kan bukan ranahnya publik, malah dibukain di publik jadinya. Itu yang jadi masalahnya. Itu yang jadi masalah. Jadi yang bawah pun juga sekarang jadi ini siapa, terus nanti nyerang. Iya betul. Nanti akhirnya tersorot, kayaknya si ini deh, kayaknya si ini. Wah bahaya dong kayak begitu kan. Jadi nanti akhirnya orang mulai suudzon satu sama lain. Pada dasarnya dalam ngasih nasihat itu harus tersembunyi. Harusnya. Iya. Jadi kata para ulama, kamu ini harus berakhlak baik sama orang. Gimana caranya? Pikirin aja. Orang itu kamu suka orang ngelakuin ke kamu apa? Kamu nggak suka dia ngomongin kejelekan kamu, ya kamu jangan ngelakuin yang sama. Kamu nggak pingin dia ngejatuhin kehormatan kamu di depan orang lain dengan kamu nasihatin dia belak-belakan, ya jangan lakuin yang sama juga ke dia. Itu yang namanya akhlak baik tuh kayak begitu diantaranya. Kadang-kadang kan ada suka komen tuh, Ustaz nasehatin saja di belakang. Udah nasehatin gitu. Kadang-kadang itu juga kan? Iya betul juga. Iya. Ada udah nasehatin tapi gak ada respon kata dia. Iya. Nah itu salah juga kayak begitu. Itu kayaknya gak sabar Ustaznya kayaknya. Temperamen sedikit Ustaznya. Ada. Ini ada juga ya mungkin guru kita yang semua guru atau semua manusia pasti melakukan hal kesalahan. Dan pasti udah sunatullah pasti kudu pada ada khata gitu ya. Betul. Dan apa namanya seperti yang tadi mundur ke belakang, bukan ranahnya semua orang. Kalaupun misalkan ada kesalahannya guru kita, toh ada guru yang lain yang mungkin sudah duluan daripada nggak usah rame. Betul, itu harusnya mikirnya kan kayak gitu ya. Anggaplah dia dengar sebuah permasalahan dari orang. Harusnya dia naruh positif dulu pertama nih, husnuzon dulu. Boleh jadi udah dinasehatin. Kayaknya udah dinasehatin. Cuma dia mau cerita lagi aja ke aneh. Udah nasehatin selesai gitu loh. Di chat kan, misalnya orang seringnya curhatan ke ustadz tuh ngechat kan. Udah nasehatin di chat selesai. Udah tutup. Dan di dalam grup para ustadz juga mungkin ada ustadz dan udah nasihat di dalam grup itu cukup. Betul.
Itu boleh jadi ya, tapi anak nggak tahu ya apakah Nggak ada di dalamnya? Nggak ada. Anak yang mana dulu nih? Yang mana dulu nih? Grup RT. Nggak ada di situ. Anak independen soalnya. Tapi kan maksudnya apa ya? Apakah kita harus mempunyai karakter tagaful? Tagaful. Nah, atau gimana ya memang sikapnya seorang orang yang awam itu? Iya, jadi termasuk sifat atau akhlak mulia, tagaful namanya. Apa bahasa Inggrisnya yang kerennya? Itu ya. I don't give a damn. I don't give a ya. I don't give a. I don't give a tit gitu. I don't care lah. Iya, I don't dan care care lah lah. Iya. Itu harusnya kayak begitu. Jadi, tapi di sini case-nya Ustadz ya. Kalau orang awam beda ya. Kita ambil orang awam dulu deh. Orang awam ketika dengan permasalahan tertentu ngomongin masalah orang, harusnya dia ngelakuin ini. Tagaful, udah lah, bodo amat ah. Bukan urusan saya. Bukan urusan ana gitu. Nah. Buat apa ana harus mikirin gituan gitu loh. Ana udah berat sama hidup ana sendiri, kenapa harus mikirin hidup orang lain juga? Nah, sekarang Ustadz itu memang tempat buat minta nasihat. Banyak dalilnya dong. Bolehnya seseorang itu minta nasihat. Boleh. Cuman setelah memberi nasihat, selesai udah loh. Nggak usah diceritain lagi, nggak usah di-up lagi, nggak usah diceritain ke semua orang kayak begitu. Betul. Itu yang jadi masalah tuh kayak begitu terus. Ada lagi nih Kang masalahnya. Pernah juga alamin. Kita lagi belajar sama satu ustadz. Ketika masuk itu guru saya. Jadi kan kita gimana nih? Udah ya perlahan-lahan, akhi antum hati-hati gini. Kita kan nggak tahu permasalahannya pada saat itu kan. Betul. Ya udah atas dasar hati-hati mungkin ya agak mundur dulu tapi menjaga ya. Nah, tapi pada akhirnya kalau gitu-gitu terus kita mau belajar sama siapa nantinya Ustaz? Kalau misalnya saking udah banyak gitu-gituan gimana? Setiap orang pasti punya kesalahan dalam diri kita ya. Pasti. Gitu. Nah, sikap seorang penuntut ilmu ketika dia lagi belajar sama seorang ustadz, tiba-tiba yang ditahdir beliau gitu ya. Nah, kita kan tahu ilmu, mungkin kita nggak tahu sampai detail sana, apalagi mungkin kita baru tahu dasar-dasarnya. Betul. Nah, mungkin gimana tuh sikapnya? Nah, sikap kita yang paling dasar itu husnuzon dulu aja. Jadi kita tetap ngasih uzur. Ini sebuah para ulama antum sering dengar lah ya. Ya. Berikanlah uzur sebanyak-banyaknya sama saudara kamu. Boleh jadi dia ngelakuin sebuah kesalahan. Uzurnya kita udah mikir uzurnya apa. Udah pikirin satu. Boleh jadi ada uzur yang kita nggak tahu, udah gitu aja. Uzurnya kita ke dia itu aja. Kita nggak tahu uzurnya dia. Iya. Jadi itu yang kita taruh supaya kita nggak suudzon, apalagi ke guru kita sendiri. Betul. Ini yang paling bahaya. Nah sekarang kita lihat aja guru ini permasalahan dia apa? Oh di masalah misalkan dia suka ngegibah. Ya udah itu urusan dia. Kita fokus belajar sama dia. Nanti ketika dia udah mulai nih untuk ngomongin orang lagi di majelisnya, tutup kuping udah. Nggak usah dipeduliin, dia ngomongin ini lagi. Oke. Tapi kalau berlanjur, ada baiknya geser Ustadz dulu. Sampai dia mau taubat dari perlakuannya dia. Ya, kalau kita udah jelas-jelas kita bisa menilai itu kesalahan betul ya tadi ya. Kalau memang bisa. Kalau nggak bisa, nggak usah. Dan mungkin ada pengganti ustadz yang semisal dengan yang diajarkan gitu ya Ustadz ya? Iya begitu. Kan banyak lah alhamdulillah. Iya kalau materi iya benar. Anda akidah nih, banyak yang bisa aja alhamdulillah gitu. Betul. Bahasa Arab, banyak juga yang bisa bahasa Arab. Santai gitu loh, alhamdulillah. Jadi sebenarnya banyaknya sekarang media-media sosmed itu akan memperberat banyaknya hisab kita juga. Benar itu yang emang kita lupa terus. Jempol berat sekarang tuh ya. Jadi antum ingat gak dengan hadis Nabi SAW? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut ya. Iya. Antum tahu itu hadis itu. Itu para sebagian ulama kontemporer bilang, di antara prakteknya zaman sekarang tuh nggak gampang-gampang komen. Iya. Komen itu kan komentar ya. Sebenarnya ucapan, cuman ditulis lagi sama kita. Yang bicara jempol ya. Iya, kalau emang nggak bermanfaat, udah stop lah. Nggak usah harus semua hal itu ditulisin kayak gitu. Makanya kan di video Anda yang terkait Ustadz Lambe Tura itu Anda nyampein beberapa hadis itu. Di antara min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya Islam seseorang itu ninggalin hal yang nggak bermanfaat buat dia. Terus man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Itu Anda sebutin dalil-dalilnya. Jadi emang nggak etis kayak begitu. Dulu jam era-era itu kayaknya postingan-postingan tuh mostly itu bermanfaat. Orang tuh banyak yang bisa kita share tuh ilmu. Sekarang Facebook itu udah subhanallah. Statusnya ricuh, berantem orang ya. Benar. Betul. Ngomongin ini, ngomongin itu. Betul. Atau mungkin saudara kita yang kesalahan dalam manhaj dan segala macam, ya nggak usah diomongin juga. Iya, nggak semua harus diomongin, nggak semua harus di speak up gitu loh. Sometimes sesuatu harus kita sembunyiin, nggak harus semuanya kita speak up. Kan sekarang jadi pertanyaannya, kenapa sih kita speak up kayak begitu? Ada sesuatu dong. Ya, tadi dikhawatirkan tadi ya. Buat validasi aja. Dia butuh diakuin sama orang, dia butuh orang ngelihat dia. Betul. Nah kadang-kadang ada ustadz yang mungkin nggak terkenal ya, ketika betul. menepukan sebuah kasus yang lagi rame, tiba-tiba dia muncul, lama-lama sekarang dia jadi di mana-mana juga. Iya gitu. betul, masih kayak begitu. Insya Allah ya.
Ya mudah-mudahan ikhlas aja kita. kita berharap beliau ini ikhlas lah kayak begitu yang kata terjadi. Tadi tagaful, Ustaz. Kok tajahul apa, Ustaz? Tajahul itu pura-pura bodoh dengan sebuah permasalahan. Jadi kayak misalkan nih, kalau tagaful itu itu bukan urusan ana, kayak begitu. Kalau tajahul tuh ana nggak tahu nih, nggak tahu. Dia tahu, cuma ana tahu. Padahal maksudnya Ya, ini termasuk sifat yang baik juga, nggak masalah. Apalagi kalau itu udah mulai mau ngomongin gibah-gibah, itu boleh. Aneh nggak tahu. Ini Kang Uki juga cerita begitu ya. Pura-pura bodoh aja. Aneh nggak tahu. Sebenarnya tahu, cuman karena kita mau nutup celah yang lebih besar. Ini bahasanya dalam syariat sad dan lidzari'ah, nutup celah dosa yang lebih gede. Jadi supaya nggak terjadi dosa yang lebih gede, kita ambil yang ini, pura-pura nggak tahu aja. Padahal kita tahu secara mendetail, misalkan kejadian tertentu tahu, tapi aneh nggak tahu. Udah aneh nggak mau pusing, aneh nggak mau tahu. Aneh nggak tahu juga, udah bodo amat deh. balik lagi nggak mau ikut campur. Nggak mau ikut campur. Sebenarnya sama aja tujuannya itu, nggak mau ikut campur urusan orang. Tapi metodenya berbeda. Karena kita yang ditanya nanti permasalahan kita ya, bukan permasalahan orang-orang itu. Lama-lama begitu. Lama-lama jadi kita yang ditanya kan sama dia. Karena ikut campur. Lama-lama kita. Belum lagi nanti di akhirat. Ini yang paling bahaya itu dari ghibah. Ini termasuk dosa kezaliman terhadap orang lain, terhadap kehormatan. Jadi kata para ulama wajib untuk minta kehalalan sama orang yang kita gibahin di dunia. Tobatnya berarti ya gimana tuh? Ya oke. Di antara ini ada khilaf ya, tapi ala kulli hal intinya sebagian ulama melihat Yahya bin Ma'in kalau nggak salah, itu ada orang datang ke dia bilang orang ini, "Wahai Yahya bin Ma'in, saya pernah gibahin kamu. Saya minta kehalalan sekarang." Kata dia, "Buat apa kamu minta kehalalan saya? Udah kamu istighfar aja cukup." Kayak begitu. Jadi secara nggak langsung dia bilang, "Udah saya maafin lah," begitu loh. Iya. Gitu. Terus sebagian ulama bilang kayak gitu, wajib minta maaf sama orang yang digibahin. Tahu lebih ngeri lagi, para ulama bilang, kalau kita jatuhin kehormatan dia di sebuah tempat, misalnya kita kasih case, example, sekolah. Jatuh nih kehormatan dia. Cara taubat kita ngebalikin kehormatan dia di sekolah itu. Sekarang, kalau kehormatan dia jatuh di sosial media. Yang lihat kita kan, ya algoritmanya, sosial media kan ngeri ya. Apalagi yang panas-panas begitu, cepet gitu loh. Gimana cara tobatnya? In case kita tobat, belum kesebar semua. Repot juga itu. Dan pride seseorang itu kan, Ana mau tobat tapi mau ngangkat di sosial media. Aneh ya turun nanti. Gimana? Kita yang disikat. Itu yang salah, gue udah diserang gitu ya. Iya, betul. Berat banget itu ya. Betul. Emang kayak begitu berat. Belum lagi kita ngomongin misalkan pemerintah. Aduh, apalagi ngomongin pemerintah tuh. Jadi emang sebenarnya walaupun pemerintah andai kata udah sebuah daerah ya, sebuah kota negara gitu ya, pemerintah yang zalim, sebenarnya rakyat itu juga nggak boleh ngegibahin mereka. Emang pemerintah kita zalim, Ustaz? Anda nggak bilang gitu, Anda bilang kalau ada sebuah negara, sebuah kota yang pemerintahnya zalim, sebagai rakyat nggak boleh juga. Kalaupun kita nggak boleh seperti itu gitu. Nggak boleh, kayak gitu. Kenapa nggak doain gitu loh? Kenapa sih yang harus dipikirin tuh kritik? Kenapa sih? Kayak seakan-akan gitu tuh bawaannya sama pemerintah benci, sama orang yang lakuin kesalahan benci. Kenapa harus kayak gitu? Kenapa nggak kita berpikir positif? Kenapa nggak nadoin aja? Boleh jadi doanya dikabulin sama dia berubah. Iya. Nggak tahu kenapa itu nggak pernah muncul di pikiran kita itu. Itu masalah itu. Berat nih pemerintah nih. Oh, pemerintah berat memang. Tanggung jawab pemerintah berat. Belum lagi ngomongin misalkan Syekh ulama Syekh Ali Hasan. Iya. Allahyarham, betul. Iya, dengan bahwa darah ulama itu racun? Iya betul. Gimana, San? Jadi itu mereka bilang, para ulama bilang, jadi ngambilnya dari firman Allah ketika Allah mengatakan wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kalian gibah satu sama lain. Ayuhibbu ahadukum ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum. Jadi apa kalian suka makan bangkai saudara kalian sendiri? Tentu kalian enggak suka. Ada yang menarik, kata Imam Syaukani, di sini Allah tuh pakai mubalaghah fit tahrim. Jadi sebenarnya Allah udah larang pertama gibah, tapi Allah kasih sebuah contoh. Yang namanya gibah itu makan bangkai saudara. Kita hidup aja makan daging manusia kan nggak mungkin. Ini udah jadi bangkai kita makan. Nauzubillah gitu kan. Nah kata para ulama, kalau itu ulama itu dagingnya beracun. Ini namanya bangkai udah ngebunuh, ada bangkai racun. Beracun lagi. Subhanallah. Itu makanya nggak boleh gampang-gampang. Bahkan anak kalau misalkan mau menjelaskan lebih panjang itu jadi kajian sendiri. Jadi anak tadi habis baca-baca panjang ya di Mausu' akhlak ya. Ada berapa case yang kalau kita jelasin ternyata kita sering terjatuh di situ. Itu ternyata gibah. Apa, San? Di antaranya ya, ini satu aja contohnya. 5 lah. Gitu. Banyak benar. Di antaranya contoh, misalkan kita niru-niru suara orang. Ngejek-ngejek niru-niruin. Iya, gitu. Dengan maksudnya ngejelek-jelek. Apa namanya? Ngenye. Iya,
Impersonate orang. Kan ada yang lucu-lucuan. Iya. Tapi maksudnya sebenarnya menjatuhkan ya. Ya iya kalau impersonate biasanya menjatuhkan. Pasti. Banyak misalnya stand up kan pada gitu kan. Iya, impersonate lucuan, mereka lucu-lucuan. Lucu-lucuan apa tujuannya? Iya benar. Ya ngejatuhin dong. Contoh-contohnya si Bulan kayak gini ngomongnya kayak gitu. Kan jatuh kehormatannya kan. Ini kita para ulama dibilang ini gibah juga. Jadi gibah kata mereka nggak harus ngomong. Kalau orang yang itu tahu dan dia suka gimana, Sat? Wah itu beda cerita kalau itu suka. Tapi tetap yang namanya ngomongin kekurangan itu nggak boleh. Walaupun tuh orang suka. Kita sebagai seorang muslim nggak boleh gampang-gampang kayak gitu. Walaupun bukan gibahin orang muslim juga ya. Kecuali satu kata para ulama, emang itu sebuah hal fakta dalam diri dia dan dia ridho kayak tadi antum bilang. Contoh nih, ada nama ulama misalkan Al-A'mash. Nanti A'mash ya. Pincang. Jadi kalau misalkan Ali siapa? Ali yang ya itu boleh aja. Selama orangnya juga pertama udah terkenal dengan istilah itu dan dia ya udah santai aja. Oke. Itu boleh aja kan. Bukan kayak orang Rembang, Asep mana? Asep Gembok. gitu ya. Dia udah terkenal kalau udah terkenal itu dia nggak apa-apa. Betul, kayak begitu. Lebih mudah memahami. Setelah itu apa? Tadi kan impersonate. Impersonate diantaranya juga misalkan kayak begini. Kita nyebutin nama orangnya langsung. Misalkan niatnya mau ngasih nasihat nih, tapi nyebut nama orangnya langsung. Ini sebagian ulama bilang ini termasuk gibah. Walaupun tujuannya untuk ngambil pelajaran dari orang itu, dari kisahnya dia. Iya, bisa jadi orang yang diomongin itu kalau dengar langsung nggak ridho mungkin dia ridho, dengar betul. Iya. Walaupun emang kita ngomong di lingkungan kita buat ngambil ibroh, semuanya tahu tuh orang itu emang kayak begitu. Tapi kata para ulama juga tetap gibah, nggak boleh. Jadi masih banyak lagi, Ana lupa tadi ada banyak banget. Ana saking bacanya banyak sampai jadi lupa semua ini. Tadi ada siapin tadi, lupa tapi. Nah, itu ada banyak banget contoh-contoh yang Ana pas baca, masa iya sih sampai para ulama bilang ini termasuk gitu ya? Kaget banget Ana. Subhanallah. Ditambah lagi apa ya? Orang itu mungkin yang baru mulai hijrah. Iya. Baru mulai belajar. Dia nggak tahu tuh permasalahan ini dan itu. Ya kan? Taunya dia mau nuntut ilmu, mau ngaji, masuk ke majelis ilmu, lihat-lihat sosmed. Kadang-kadang gini, antum ngajinya di mana? Ngajinya di mana? Gue nggak tahu nih mau ngaji di mana. Saya nggak tahu jawabnya. Antum ngajinya di misalkan, Ustadz ini ya, jangan Ustadz itu. Iya. Padahal sebenarnya Ustadz itu sih sebenarnya nggak masalah. Maksudnya untuk tingkat tadi dasar untuk penutup ilmu yang baru banget gitu ya kan kadang-kadang kita belum terlalu dalam pembahasan sampai sana betul. gitu. Iya. Atau mungkin Ustadz itu ada masalah misalkan Ustadz kita bilang dia mungkin tidak bermanat salat misalkan. Tapi untuk awal-awal dia orang baru hijrah untuk langsung digituin mungkin dia langsung mental kali ya. Itu dia, itu sering terjadi. Ana dapetin kok itu. Ada beberapa orang cerita. Jadi ini masih awam, sampai sekarang masih awam orangnya. Dia cerita kan, Ustadz, Ana waktu itu pernah datang kajian. Tiba-tiba ditanya, antum ngajinya sama siapa? Loh, ngapain saya ditanya kayak gitu Ustadz? Kan semua Ustadz buat saya sama aja. Ya orang awam kan begitu pahamnya kan? Iya. Kok tiba-tiba dia bilang, ente jangan ngaji sama Ustadz ini, sama Ustadz ini. Kok begitu? Kenapa? Dia baru banget belajar gitu loh. Benar. Belum siap buat dengar-dengar kayak begitu. Itu, penyakitnya orang-orang baru hijrah mah begitu semua itu. Iya, akhirnya mental. Akhirnya nggak ngaji, betul. Akhirnya nggak ngaji. Akhirnya yang paling parah Ana pernah dapetin ya, dia ngecap semua ustadz model kayak gitu begitu. Itu endingnya begitu. Gara-gara orang yang di awal itu. Akhirnya jadi nggak mau belajar beneran. Serba salah, mau jawab Ustadz Syafiq kena juga. Kena juga. Bener juga. Serba salah. Iya. Kan langsung dianggap, itu sama aja modelnya gitu kan. Intinya harus belajar sama ustadz dia katanya. Iya, kayak gitu. Nah itu biasanya kesalahan dari gurunya juga. Gurunya mungkin, kita mungkin pernah dengar lah ada guru-guru ustadz-ustadz yang ngajarin fanatisme ke murid-muridnya. Jangan belajar kecuali dari Ana. Ada. Atau mungkin nggak ada, tapi murid-muridnya aja yang takaluf. Gulu. Bisa jadi ke situ, bisa jadi juga karena ustadznya nyampe dengan bahasa yang kurang tepat. Akhirnya murid-murid model yang takaluf, gulu, dipahaminnya begitu jadinya. Kalian jangan belajar kecuali dari saya. Jangan sering kita dengar kayak begitu. Tapi itu ada. Ada yang mengajak pada kelompoknya jadinya takutnya ya. Betul. Niat awalnya kepada Al-Quran dan Sunnah, ujungnya kepada individu. Wah, itu yang jadi masalah juga itu. Sebenarnya sunnatullah ketika mungkin orang-orang yang menjalankan berusaha di atas sunnah tauhid itu mungkin yang disikat sama setan ya adab dan akhlak itu. Itu dia, diantaranya.
adab akhlak. Iblis itu dan bala tentaranya kan update terus ya dengan kelemahan-kelemahan kita. Jadi jangan antum kira dia itu kayak monoton aja, pokoknya dari Nabi Adam begitu caranya nyesatin, kagak. Berkembang juga berkembang dia. Karena dia udah sumpah sama Allah, gimana pun cara saya bakal nyesatin mereka. Itu kan maksudnya dia bakal belajar gimana pun cara saya nyesatin mereka. Bakal istiqomah ya. Dan itu dia istiqomah, mereka istiqomah gitu nyesatin orang. Ternyata yang menarik adalah banyak ikhwan dan akhwat-akhwat kita udah ngaji, ngelewatin bab yang paling penting. Adab akhlak. Adab akhlak, iya. Padahal dulu Abdullah bin Mubarak nih, Imamul Muhadditsin, Amirul Mukminin. Dia bilang, saya belajar adab 30 tahun. Belajar adabnya 30 tahun, baru belajar ilmu setelahnya. Subhanallah. Ibunya Imam Malik bilang ke Imam Malik, kamu coba lihat kepada Imam Rabi'ah atau siapa, anak lupa gurunya, lihat adabnya dulu. Kalau bagus baru belajar. Jadi maksudnya sebenarnya mereka dulu belajar adab dulu. Adab dan akhlak. Iya. Adab dulu. Harusnya itu. Ya sebenarnya dibarengin ya. Jadi antara tauhid dengan adab dan akhlak. Iya. Jadi gini, antum harus ingat, akhlak itu kan ada dua. Biasanya kita sebut hablun minallah sama hablun nanas. Akhlak ke Allah sama akhlak ke manusia. Banyak ikhwan kita dan akhwat kita udah ngaji bagus banget di sini. Ke Allahnya, ya Allah, tawakalnya dia, rojanya, khaufnya, mantep deh. Kita sampai merinding gitu ya. Ibadahnya dia luar biasa. Tapi pas ke hablun minanasnya, dia sama orang-orang yang belum belajar lebih baik orang yang belum belajar sama sekali. Kan sekarang orang kalau udah ngaji, framingnya kan dia ahli agama ya nggak sih? Iya. Harusnya kan nyontohin agama. Ini nggak bertolak belakang. Betul. Ana kan kemarin di story Ana tuh bikin pertanyaan ya. Itu asik, banyak banget yang cerita, lebih dari 50 orang cerita. Cuma khawatir juga, Set. Apa? Jadi malah buka aib terlalu gamblang untuk memberi informasi. Itu kan kita cuma secara umum nih ngebahas masa adab dan akhlak aja. Kita nggak nunjuk person siapa. Pokoknya masa-masa ini tuh banyak terjadi ternyata. Cuma mau ngap gitu aja. Iya. Jadi ternyata adab dan akhlak itu penting. Bahasanya kalau kita nyari penelitian, kita butuh kuesioner kan. Kita butuh nyari orang-orang yang benar-benar pernah merasakan. Bener nggak sih? Jangan-jangan cuma spekulasi kita aja. Jangan cuma hipotesis kita aja. Itu orang-orang kurang adab dan akhlak. Ternyata nggak fakta. Benar. Orang kurang adab dan akhlak. Tapi seharusnya orang yang bertauhid seharusnya ya secara garis bersamaan beradab akhlak baik gak sih? Harusnya begitu. Cuman nggak tahu kenapa ya. Antum kan tahu lah, orang kalau ngaji kan mut-mutan. Kan kajian cuma sepekan sekali, kadang sebulan sekali. Ya, padahal yang datangnya juga kajian adab. Kajian adab. Bukan kajian tauhid kan? Iya, kajian adab. Iya, betul juga ya. Kajian adab seminggu sekali, kadang sebulan sekali. Kurang banyak berarti. Karena apa? Daily activity-nya dia mempengaruhi dia juga dong. Iya nggak sih? Atau merasa paling adab. Kan dikatakan orang yang baru punya ilmu tuh ngerasa dia sombong gitu ya. Kadang-kadang tingkatan pertama. Iya, pertama. Ya, mungkin kita maklumi uzur mereka ini. Mereka masih di tingkatan pertama. Dan di situ terus. Tapi bukan berarti kita tingkatan kita tingkatan yang bukan. Kita maksudnya ini mereka tuh kayak gitu-gitu modelnya. Masih yang tingkatan pertama takabbar, sombong. Rasa dia di atas orang lain. Harusnya seorang penuntut ilmu harus ngelewatin step ini, harus ngelewatin. Adab tadi ya, berbarengan ternyata belajar tauhid itu dengan adab ya. Kadang-kadang mungkin itu kan memang anu juga pertama kali masuk tauhid tanpa kita mempertimbangkan yang ini ternyata betul. Gitu ya. Jadi ketika kita punya dapat tauhid segala macam, lihat orang lain yang berbuat salah tuh kayak kok gini sih gitu. Kerung duluan gitu. Itu dia aduh sedih banget itu yang kayak begitu-gitu tuh. Harus antum ingat ya Nabi SAW manusia akhlak paling baik kan? Antum ingat hadisnya beberapa sahabat ya, Anda lupa siapa yang dia sampai kegeeran kalau dia itu menjadi orang yang paling dicintai sama Nabi itu. Gara-gara muamalahnya Nabi ke dia. Sampai akhirnya antum ingat hadis di mana ya Rasulullah dia tanya siapa yang paling kau cintai. Kenapa dia nanya? GR. Dia kira dia. Berharap disebut ya. Ternyata pertama disebut Aisyah. Oh kata dia bukan perempuan ya Rasul, laki-laki. Disebut Abu Bakar. Itu dia tuh. Berarti kan akhlak Nabi itu wow. Oh banget gitu loh. Sampai pada titik orang tuh GR kalau itu dicintain. Itu akhirnya nggak disebut-sebut ya. Akhirnya nggak disebut-sebut sampai ngelebutin. Udah cukup. Takutnya nggak masuk list gitu ya. Nggak masuk list. Akhlak. Ya begitu. Tapi ini juga ya, berarti kan memang ya hadis Nabi ketika ada seorang muslimah yang agamanya bagus, sholat malam, tapi ternyata dia menyakiti tetangganya. Sahih. Itu Nabi bisa bilang apa? La yanfa'uha dzalika syai'un. Itu semua nggak ngasih manfaat. Nggak ada manfaat. Nggak ada. Antum ingat hadis ini nggak Al-Muflis? Oh iya. Yang bangkrut. Itu masuk dalam itu cerita tentang masalah kayak begitu. Habis ya. Habis.
dia datang bawa pahala sholat, zakat, sedekah, haji. Pahalanya banyak nih. Tautonya pernah ngehina yang itu, pernah nyakitin yang itu, pernah mukul yang itu, pernah jatuhin kehormatan yang itu. Akhirnya pahala dipindahin ke orang yang dizalimi. Terus dipindahin sampai lunas semua. Udah lunas, habis duluan, dosanya dia pindah ke sini. Dipindahin. Nah, kembali lagi ke tadi, seorang melakukan itu di sosial media, dia menyangka dia lagi berjihad membenarkan agamanya. Tapi takutnya bisa seperti itu ya ketika khawatir sekali. Khawatir. Gitu ya. Makanya wallah paling selamat itu ngikutin hadis Nabi SAW tadi. Diam aja. Yang beriman sama Allah dari akhir. Gak ada postingan dong sana. Kan bisa nasihat. Itu dia. Kenapa harus ngomongin orang gitu loh. Masih ngomongin orang. Maksudnya bukan diem. Yang gak ada ngapa-ngapain. Bukan. Maksudnya tuh gak usah ngomongin orang. Bukan diem kagak ngapa-ngapain. Postingan yang pertama 0, 0, 0 putih-putih. Putih-putih. Aduh. Punya ya yang bermanfaat lah ya. Yang bermanfaat aja.